Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali walaupun hanya lewat media sosial. Mudah-mudahan di dalam kita melaksanakan puasa di Ramadan pada tahun 1441 Hijriah ini senantiasa Allah meridhoinya. Jamaah rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya mengumpat adalah perbuatan yang diharamkan bagi kaum muslimin, baik kitabullah maupun sunnah Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wala tajassasu wala yakhtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh watakullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya kurang lebih demikian: hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Setiap muslim terhadap muslim lainnya diharamkan darahnya, harta benda dan kehormatannya. Kullu muslimi ala muslimi haramu damuhu wa maluhu wa firduhu. Dalam salah satu khutbahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda agar didengar oleh kaum wanita yang berada di rumah masing-masing. Wahai orang yang beriman dengan mulutnya tetapi tidak beriman dengan hatinya, sesungguhnya barang siapa membuka aurat saudaranya, maka Allah akan membuka auratnya, dan barang siapa telah dibuka auratnya oleh Allah, maka Allah akan membukakan aibnya di dalam rumahnya sendiri. Karena itu wahai kaum muslimin, jauhkanlah ghibah, janganlah mengumpat saudara-saudaramu, niscaya Allah akan memperbaiki amal perbuatanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa di antaramu menceritakan perihal saudara-saudaramu tentang hal-hal yang tidak disukainya, maka ia telah mengumpatnya dan memakan dagingnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tahukah kamu apakah ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu menceritakan saudaramu tentang hal-hal yang tidak disukainya. Sahabat bertanya, bagaimana pendapat Tuhan jika di dalam diri saudaraku terdapat apa yang saya katakan? Beliau menjawab, jika dalam dirinya terdapat apa yang kamu katakan, maka kamu telah mengumpatnya, dan jika di dalam dirinya tidak terdapat apa yang kamu katakan, maka kamu telah menjelek-jelekannya. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, jika engkau ingin menceritakan aib saudara-saudaramu, maka ingatlah akan aibmu sendiri. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an juga mengatakan, salah seorang di antaramu melihat kotoran besar di mata saudaranya, tetapi ia tidak melihat kotoran besar di mata sendiri. Sesungguhnya seseorang itu tidak akan bisa mencapai hakikat iman
sehingga ia tidak mau lagi mencela aib orang lain yang ia juga terlibat melakukannya, dan hingga mau membetulkan dan membersihkan dirinya dari aib yang telah dilakukannya. Orang yang telah melakukan ghibah wajib bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat dan menyesali perbuatannya agar ia terbebas dari hak Allah di kemudian. Kemudian juga ia harus meminta maaf pada orang yang diumpatnya sehingga ia terbebas dari perbuatan aniaya yang telah dilakukannya, dan ia harus menyesali perbuatannya di hadapannya. Telah disebutkan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa telah berbuat aniaya kepada saudaranya, baik menyangkut masalah kehormatan maupun hartanya, maka ia harus meminta maaf kepadanya sebelum datang suatu hari yang tiada berguna lagi padanya dinar dan dirham, bahkan diambil daripadanya kebaikan-kebaikannya. Jika ia tidak mempunyai amal baik, maka diambilnya kejelekan-kejelekan orang yang diumpatnya, lalu ditambahkan pada kejelekan-kejelekan saudara-saudaranya yang melakukan ghibah. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, maka berhati-hatilah terhadap perbuatan ghibah, namimah, dan segala perbuatan yang diharamkan dan tercela. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa bertemu kembali. Terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menetapkan ibadah kita di Ramadan ini dan diterima amal-amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.